Assalamualaikum. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Bu Tuti doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Di dalam video hari ini Bu Tuti akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum memasuki ke pembelajaran 3, ingatkah kalian di pembelajaran 2 kemarin kita belajar apa? Ya, kita kemarin belajar gerak kombinasi berjalan dan berlari. Yang kedua, ciri makhluk hidup bergerak dan menanggapi rangsang. Dan yang ketiga, makna sila pertama Pancasila. Nah, untuk di pembelajaran 3 hari ini ada beberapa materi. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Yang kedua, nilai nada dan irama dalam lagu. Dan yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan, khususnya bilangan ribuan. Yuk kita simak bersama. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Ini ada bacaan, kalian boleh membaca. Sambil kalian membaca, Bu Tuti terangkan ya. Makhluk hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas, dia bukan makhluk hidup, dia adalah benda mati. Orang meninggal tidak bernafas, jadinya dia sudah tidak makhluk hidup. Batu itu tidak bernafas, maka dia tidak dikatakan makhluk hidup atau benda mati. Nah, makhluk hidup itu pasti bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan itu pasti bernafas. Ya. Bernafas itu apa sih? Bernafas itu makhluk hidup menghirup oksigen. Oksigen itu udara di sekitar kita ini, oksigen. Kemudian dihembuskan karbon dioksida. Jadi menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Anak-anak boleh tangannya ditaruh di depan hidung. Yuk kita sama-sama menghirup oksigen. Lalu dikeluarkan karbon dioksida. Nah, di tangan pasti terasa hangat ya, udara dari dalam tubuh itu mengandung karbon dioksida. Paham? Makhluk hidup itu mempunyai banyak alat pernafasan yang bermacam-macam. Contohnya, manusia itu bernafas dengan paru-paru. Ya, alat pernafasan manusia itu paru-paru. Kalau hewan juga bermacam-macam. Ada yang paru-paru, ada yang trakea, ada yang permukaan kulit, ada insang, dan ada pundi-pundi udara. Contohnya burung. Burung saat tidak terbang bernafasnya dengan paru-paru. Namun saat burung terbang, burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Beda lagi dengan kelompok hewan mamalia. Mamalia itu adalah hewan menyusui dan melahirkan. Contohnya kelinci, kucing, kambing, ya, itu adalah hewan melahirkan, disebut mamalia. Mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru. Ya. Lanjut dari hewan kelompok serangga seperti kupu-kupu, capung, dan lebah itu bernafas menggunakan trakea. Ada lagi yang menggunakan permukaan kulit. Hewan yang menggunakan permukaan kulit untuk bernafas itu adalah hewan cacing dan katak. Ya, dia bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Lalu ikan itu bernafas menggunakan insang. Paham? Ya. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan itu juga bernafas anak-anak.
Bagaimana cara tumbuhan bernafas? Alat pernafasan tumbuhan itu disebut stomata. Stomata letaknya di permukaan daun. Ya. Jadi, alat pernafasan tumbuhan itu adalah stomata yang letaknya di daun. Paham? Nah, setelah kalian membaca teks tadi, tugas yang pertama adalah melengkapi titik-titik itu menjadi kalimat yang benar. Yuk dicatat. Nomor 1, saat bernapas, makhluk hidup menghirup titik-titik-titik dan menghembuskan titik-titik-titik. Ayo jawab ya. Dijawab dengan teliti. Jangan lupa di atas buku ditulis hari, tanggal, dan mata pelajaran tematik. Lanjut di soal yang kedua, alat pernafasan tumbuhan yaitu tadi apa? Bu Tuti sudah menjelaskan. Alat pernafasan tumbuhan yaitu titik-titik-titik. Lanjut ya. Yang kedua ada nilai nada dan irama dalam lagu. Di pembelajaran 1 kemarin kalian sudah belajar lagu cicak cicak di dinding. Masih ingat? Ya. Kalau di pembelajaran 1 kemarin kita belajar pola irama atau disebut panjang pendeknya bunyi yang ditandai dengan apa? Ketukan. Kalau di pembelajaran 1 kemarin ditandai kalau bunyi pendek diberi kotak kecil. Kalau bunyinya panjang diberi kotak persegi panjang. Nah, untuk nilai nada, untuk nada pendek kita beri angka 1. Artinya 1 itu adalah 1 ketukan. Ci. Nah, itu 1 ketukan, ya, paham? Cicak, cicak, di din. Nah, itu adalah 1 ketukan, diberi angka 1, ditulis angka 1 ya. Untuk yang ding ini kenapa ditulis angka 2? Karena ding itu bunyinya panjang. Di din ding. Nah, bunyinya panjang, ada 2 ketukan, jadi ditulis angka 2. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan. Tadi kita sudah belajar 1 ketukan, 2 ketukan. 1 sama 2 besar mana? Panjang mana? Ya, panjang 2 ketukan. Pinter. Sekarang kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Masih semangat? Oke, Bu Tuti akan menjelaskan bilangan ini. Di sini ada dituliskan 6.450. Di sini ada dituliskan 6.740. Dan yang terakhir ada tulisan 6.120. Pertanyaannya, urutkan bilangan dari yang paling besar. Lalu sebaliknya, urutkan bilangan dari yang paling kecil. 3 bilangan ini, yang besar itu yang mana? Dan yang kecil itu yang mana? Ya, kita bahas di slide selanjutnya. Langkah mengerjakan itu yang pertama, bandingkan angka ribuannya dahulu. Yang paling depan, ini angka berapa? 6. Ini angka berapa? 6. Ini angka berapa? 6. Sudah sama semua ya? Kalau sama semua, kita lanjut membandingkan angka ratusannya. Nomor 2 dari depan, ini angka berapa? 4. Ini angka berapa? 7.
Ini angka berapa? 1 ya. 4, 7, dan 1 itu lebih besar yang mana? 7, benar, paling besar itu 7. Berarti urutan yang pertama adalah 6.740, itu yang besar. Terus kita lihat ratusannya yang kedua. Di sini ada angka 4, di sini angka 1. Ya. 4 dan 1 itu besar mana? Pintar sekali, 4 dan 1 itu besar 4. Jadi urutan yang kedua paling besar adalah 6.450 dan yang terakhir 6.120. Untuk urutan bilangan yang paling kecil ini tinggal dibalik. Yang paling belakang ditaruh di depan, yang tengah masih tetap, dan yang paling depan ditaruh paling akhir, gitu ya. Yuk kita catat, tugasnya dikerjakan. Kalau masih belum paham boleh tanya Bu Tuti ya, atau tanya ayah bundamu. Yang tugas yang kedua ada angka 6.954, ada angka 6.547, ada angka 6.745. Pertanyaannya yang pertama, urutkan bilangan yang dari besar. Yang besar itu yang mana dulu? Caranya seperti tadi ya. Kamu melihat ribuannya dulu. Angka yang paling depan sudah sama atau belum? Kalau sudah sama, kamu lihat ratusannya, nomor 2 dari depan. Ini ada angka 9, ini ada angka 5, ini ada angka 7. 9, 5, 7. Ini lebih besar yang mana? Yang paling besar itu yang mana? 9, 5, atau 7, gitu ya. Terus yang kedua, urutkan bilangan yang paling kecil, gampang. Nanti tinggal nomor 1 itu dibalik. Oke? Gitu ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita tadi belajar tentang pernafasan makhluk hidup. Yang kedua, nilai nada, 1 ketukan, 2 ketukan. Yang ketiga, kita membahas mengurutkan bilangan yang paling besar dan yang paling kecil dalam ribuan, gitu ya. Ditulis di buku tugas, jangan lupa hari dan tanggalnya. Mohon maaf jika Bu Tuti ada salah-salah kata. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you later.